India sudah beberapa kali dibahas di kanal ini, baik karena kuil-kuilnya yang megah, festivalnya yang penuh warna, maupun jumlah penduduknya yang luar biasa besar. Hal itu tentu bukan tanpa alasan. Negara ini memang sangat besar dalam berbagai aspek. Luas wilayahnya mencapai lebih dari 3 juta kilometer persegi. Berbatasan langsung dengan pegunungan Himalaya di bagian utara, dikelilingi oleh Samudra India di sebelah selatan, dan berada di tengah kawasan yang berbatasan dengan beberapa negara tetangga yang cukup rumit secara geopolitik. Meski begitu, India tetap menjadi salah satu tujuan wisata paling populer di Asia. Wisatawan dari berbagai negara datang untuk menyaksikan secara langsung Taj Mahal, kuil emas, jalan-jalan berwarna di Jaipur, hingga berbagai ritual yang berlangsung di tepi Sungai Gangga. India memiliki sejarah yang sangat panjang, kekayaan spiritual yang mendalam, bangunan-bangunan bersejarah yang mengagumkan, kuliner yang kaya rempah dan cita rasa, serta masyarakat yang dikenal cukup ramah terhadap para pendatang. Namun, semua keindahan tersebut berjalan berdampingan dengan berbagai persoalan besar yang tidak bisa diabaikan, dan jumlahnya pun tidak sedikit. Siapapun yang berkunjung atau menetap di India harus berhadapan dengan kenyataan yang seringkali jauh dari gambaran wisata yang indah. Dalam video kali ini, Anda akan mengetahui mengapa India dianggap sebagai salah satu negara paling menantang untuk dikunjungi di kawasan Asia. Nomor 1. Terlalu banyak penduduk, terlalu sedikit ruang. Hal pertama yang biasanya muncul ketika membahas India adalah jumlah penduduknya yang sangat besar. Negara ini telah melampaui China dan kini menjadi negara dengan populasi terbanyak di dunia, mendekati angka 1,5 miliar jiwa. Kondisi tersebut sudah menjadi tantangan yang luar biasa besar. Namun persoalannya menjadi jauh lebih rumit ketika kita menyadari bahwa wilayah India jauh lebih kecil dibandingkan wilayah China. Jika China memiliki ruang yang sangat luas untuk menyebarkan populasinya, sebagian besar penduduk India justru terkonsentrasi di daerah-daerah yang sejak lama sudah padat bahkan sebelum ledakan pertumbuhan penduduk terjadi. Perbedaan tingkat kepadatan ini memberikan dampak besar terhadap kehidupan sehari-hari, terutama di kota-kota besar. Mumbai misalnya menjadi rumah bagi salah satu kawasan kumuh terbesar di dunia, yaitu Dharavi. Sekitar 1 juta orang tinggal di area yang luasnya hanya sedikit lebih besar dari 2 km persegi. Jumlah tersebut sangat besar untuk wilayah yang bahkan bagi ukuran lingkungan biasa pun sudah tergolong sempit. Saat melihat kondisi kawasan tersebut secara langsung, besarnya persoalan menjadi semakin jelas. Rumah-rumah berdiri sangat rapat, ganggang sempit saling terhubung, kabel listrik menjuntai rendah, sistem pembuangan limbah seringkali tidak memadai, dan aktivitas manusia berlangsung tanpa henti di tengah keterbatasan ruang yang ada. Dharavi bukanlah satu-satunya contoh. Di berbagai wilayah India terdapat banyak kawasan permukiman padat dan daerah kumuh yang menghadapi masalah serupa. Ribuan bahkan jutaan keluarga tinggal di lokasi yang sejak awal tidak dirancang untuk menampung jumlah penghuni sebanyak itu. Kondisi seperti ini muncul akibat kombinasi antara pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan kurangnya perencanaan tata kota yang efektif. Dari situ pula lahir masalah lain yang terus membayangi kehidupan jutaan warga India, yaitu kemiskinan. Nomor 2. Kemiskinan yang masih sangat tinggi. Kepadatan penduduk saja sebenarnya sudah menjadi tantangan besar. Namun situasinya menjadi jauh lebih berat ketika sebagian besar masyarakat harus bertahan hidup dengan sumber daya yang sangat terbatas. Memang benar bahwa ekonomi India mengalami pertumbuhan pesat dan berhasil menempatkan negara tersebut di jajaran ekonomi terbesar di dunia. Akan tetapi, kemajuan itu belum mampu menghapus kesenjangan sosial yang masih sangat lebar. Jutaan orang tetap hidup dalam kondisi yang membuat kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal yang layak, dan akses terhadap layanan penting menjadi sesuatu yang sulit diperoleh. Di saat beberapa wilayah menunjukkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik, seperti Goa dan sebagian kawasan Maharashtra, masih banyak daerah lain yang menghadapi kondisi kehidupan yang menyerupai negara-negara termiskin di dunia. Di negara bagian Bihar, misalnya, pendapatan per kapita berada pada tingkat yang sangat rendah hingga sering dibandingkan dengan beberapa negara Afrika yang sedang mengalami krisis ekonomi. Dan yang dimaksud di sini bukanlah sebuah desa kecil yang terpencil. Ini adalah satu negara bagian dengan jutaan penduduk yang hidup dalam kondisi serba kekurangan. Bahkan di kota-kota besar sekalipun, pemandangan yang sama masih mudah ditemukan. Cukup berjalan di berbagai pusat kota untuk melihat keluarga-keluarga yang tidur di trotoar, berbagi ruang dengan tumpukan sampah, kebisingan kendaraan, dan udara yang penuh asap. Banyak anak tumbuh dalam lingkungan seperti itu, menghadapi resiko kekerasan, kekurangan makanan, serta minim harapan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Kemiskinan di sana terlihat secara nyata tanpa bisa disembunyikan, memperlihatkan betapa besarnya kesenjangan sosial yang masih terjadi. Nomor 3. Sanitasi dan kebersihan.
Di banyak wilayah India, akses terhadap sanitasi yang layak masih menjadi sesuatu yang belum sepenuhnya terwujud. Baik di daerah pedesaan maupun kawasan perurbanan yang kurang berkembang, kondisi infrastrukturnya masih jauh dari memadai. Dampaknya bukan sekedar menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga ancaman langsung bagi kesehatan masyarakat. Tanpa sistem pembuangan limbah yang baik, tanpa pengelolaan sampah yang efektif, dan tanpa pasokan air bersih yang memadai, kebutuhan paling mendasar seringkali tidak terpenuhi. Jumlah penduduk yang belum memiliki toilet pribadi di rumah masih mencapai lebih dari 100 juta orang. Akibatnya, banyak warga terpaksa menggunakan lahan terbuka, jalur rel kereta api atau ruang publik lainnya sebagai tempat buang air. Walaupun berbagai program pemerintah telah dijalankan untuk mengatasi persoalan tersebut, kenyataan di lapangan masih menunjukkan tantangan yang besar. Pemerintah memang pernah menyatakan bahwa praktik buang air besar sembarangan telah berakhir, tetapi berbagai laporan menunjukkan bahwa kondisi sebenarnya masih jauh dari target tersebut. Masih banyak masyarakat yang tinggal di lingkungan di mana satu toilet umum harus digunakan oleh puluhan bahkan ratusan orang sekaligus. Namun persoalannya tidak berhenti di situ. Sungai-sungai seperti Gangga dan Yamuna yang selama ini dianggap suci oleh jutaan orang, kini menghadapi tingkat pencemaran yang serius. Air yang mengalir di sungai tersebut membawa limbah rumah tangga dan limbah industri dalam jumlah besar tanpa proses pengolahan yang memadai. Ironisnya, air yang sama masih digunakan oleh banyak penduduk untuk mandi, mencuci pakaian, menyikat gigi, bahkan menyiapkan makanan. Akibatnya, terbentuk sebuah lingkaran masalah yang terus berulang. Nomor 4. Krisis air bersih. Di negara yang memiliki sungai-sungai besar namun dipenuhi limbah dan busa beracun, kekurangan air layak konsumsi justru menjadi salah satu persoalan terbesar. Di berbagai wilayah India, membuka keran dan mendapatkan aliran air bersih secara terus-menerus sudah bukan lagi hal yang pasti. Fenomena ini tidak hanya terjadi di pedalaman atau daerah kering, tetapi juga dialami oleh banyak kota besar. Pembatasan distribusi air, penggunaan truk tangki dan antrean panjang untuk mengisi wadah air menjadi pemandangan yang umum. Sejumlah laporan menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk India tinggal di kawasan yang mengalami tekanan air yang sangat tinggi. Artinya, kebutuhan masyarakat terhadap air sudah melampaui kemampuan sumber daya yang tersedia untuk mengisinya kembali, dan situasi tersebut terus memburuk dari waktu ke waktu. Kelompok yang paling terdampak adalah masyarakat di kawasan miskin yang sejak awal memiliki akses terbatas terhadap jaringan distribusi air. Di lingkungan seperti itu, banyak keluarga harus bergantung pada ember, jeriken, dan botol untuk menyimpan persediaan air mereka. Tidak sedikit orang yang bangun sebelum matahari terbit hanya untuk memastikan mereka mendapatkan cukup air untuk minum, memasak, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari yang paling dasar. Nomor 5, pencemaran udara. Jika kondisi air sudah begitu memprihatinkan, kualitas udara pun tidak jauh berbeda. Polusi udara telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di banyak kota India. Di beberapa wilayah seperti New Delhi, langit sering terlihat kelabu bahkan sebelum pagi benar-benar dimulai. Dan warna abu-abu itu bukanlah kabut alami, melainkan campuran asap, debu, serta partikel berbahaya yang melayang di udara dan masuk ke dalam sistem pernafasan manusia. Saat musim dingin tiba, situasinya menjadi jauh lebih buruk. Minimnya hujan dan lemahnya pergerakan angin membuat lapisan polusi terperangkap di atas kota seperti selimut tebal yang menyesakan. Jarak pandang berkurang drastis, tenggorokan terasa perih, dan aroma asap pembakaran memenuhi berbagai sudut jalan. Jauh sebelum pandemi membuat penggunaan masker menjadi hal yang umum, banyak warga sudah terbiasa mengenakannya untuk melindungi diri dari kualitas udara yang buruk. Pada hari-hari tertentu, menghirup udara di Delhi bahkan sering dibandingkan dengan mengonsumsi puluhan batang rokok. Dan masalah ini tidak hanya terjadi di ibu kota. Kota-kota lain seperti Varanasi, Lucknow, dan Patna juga secara rutin masuk dalam daftar kota dengan tingkat polusi tertinggi di dunia. Kondisi tersebut merupakan hasil gabungan dari lalu lintas yang padat dan tidak tertata, pembakaran sampah secara terbuka, penggunaan batu bara sebagai sumber energi, debu dari proyek pembangunan, serta aktivitas pembakaran lahan pertanian yang masih sering dilakukan. Akibatnya, terbentuk campuran berbagai partikel berbahaya di udara yang memberikan dampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Yang lebih mengkhawatirkan, kondisi ini berlangsung terus-menerus tanpa banyak jeda. Jutaan orang harus menghirup udara yang tercemar setiap hari. Udara yang perlahan merusak kesehatan, menurunkan harapan hidup, dan memperburuk berbagai persoalan sosial yang sudah ada sebelumnya. Meski demikian, kehidupan tetap berjalan seperti biasa. Nomor 6,
transportasi. Dengan kualitas udara yang buruk dan jalanan yang selalu dipenuhi kendaraan serta manusia, mobilitas di kota-kota India menjadi tantangan tersendiri setiap hari. Sistem transportasi yang ada tidak mampu mengimbangi jumlah penduduk yang harus bepergian setiap harinya. Kereta api, yang menjadi sarana transportasi utama di banyak kawasan perurbanan, hampir selalu dipenuhi penumpang melebihi kapasitas. Dan ini bukan sekadar ungkapan. Ada gerbong yang begitu padat hingga penumpangnya nyaris tidak memiliki ruang untuk bernapas. Sebagian bergelantungan di pintu, ada yang duduk di atas atap kereta, dan banyak lainnya berdiri berdesakan selama berjam-jam perjalanan. Mumbai menjadi contoh yang paling mencolok. Jaringan kereta kota tersebut mengangkut jutaan penumpang setiap hari dalam kondisi yang seringkali jauh dari standar keselamatan yang ideal. Berbagai kecelakaan terjadi secara rutin. Ada penumpang yang terjatuh dari pintu yang terbuka, ada yang mengalami cedera saat berusaha naik ke kereta yang masih bergerak, dan ada pula yang pingsan karena panas serta kepadatan yang berlebihan. Yang paling mengejutkan adalah kenyataan bahwa semua itu sudah dianggap hal biasa. Tidak ada lagi rasa heran karena kondisi tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bagi mereka yang tidak menggunakan kereta, pilihan lainnya adalah bus, becak bermotor, atau berjalan kaki di tengah lalu lintas yang semrawut. Di banyak tempat, jalur penyeberangan pejalan kaki sangat terbatas. Aturan lalu lintas seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan suara klakson terdengar hampir tanpa henti dari segala arah. Nomor 7, persoalan serius dalam kesehatan masyarakat. Sistem kesehatan di India juga harus menanggung beban besar akibat jumlah penduduk yang sangat banyak dan keterbatasan fasilitas yang tersedia. Rumah sakit kerap dipenuhi pasien, antrean berlangsung panjang, peralatan medis di sejumlah tempat sudah tua, sementara jumlah tenaga kesehatan tidak selalu cukup. Meskipun demikian, fasilitas tersebut tetap menjadi harapan utama bagi sebagian besar warga. Di kota-kota kecil dan daerah pedesaan, situasinya bahkan lebih sulit lagi. Ada wilayah yang hanya memiliki pusat layanan kesehatan yang berjarak beberapa kilometer dari permukiman penduduk dan beroperasi hanya pada hari-hari tertentu dalam seminggu. Semua ini terjadi di negara yang masih menghadapi berbagai penyakit yang sebenarnya dapat dicegah. Namun di tengah semua tantangan tersebut, ada satu ancaman kesehatan lain yang sering menjadi perhatian karena tingkat bahayanya yang sangat tinggi. Ancaman itu berasal dari hewan yang hidup di sekitar lingkungan masyarakat dan dapat berujung fatal apabila tidak ditangani dengan cepat. Nomor 8, negara dengan kasus rabies yang tinggi. Dari sekian banyak penyakit yang masih menjadi masalah di India, ada satu yang sering dianggap paling menakutkan, yaitu rabies. Berbeda dengan pemancaran makanan atau demam yang dapat sembuh dalam waktu tertentu, rabies merupakan penyakit yang hampir selalu berakibat fatal apabila penderitanya tidak segera mendapatkan penanganan medis yang tepat. Yang lebih mengkhawatirkan, kasus-kasus baru terus bermunculan dalam jumlah besar dari tahun ke tahun. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia, India menyumbang sekitar 36% dari seluruh kematian akibat rabies yang terjadi di dunia. Jumlah korban meninggal akibat rabies di India diperkirakan berkisar antara 18 hingga 20.000 orang setiap tahun. Angka tersebut terjadi di era modern untuk penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui vaksinasi dan penanganan medis yang cepat. Masalahnya, akses terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkan seringkali tidak tersedia tepat waktu bagi banyak orang. Akibatnya, sesuatu yang awalnya hanya berupa gigitan anjing dapat berkembang menjadi ancaman yang berujung pada kematian. Di berbagai kota, anjing liar hidup berdampingan dengan pejalan kaki, sepeda motor, sapi, dan becak bermotor. Hewan-hewan ini dapat ditemukan hampir di mana-mana, terutama di kawasan miskin yang dipenuhi tumpukan sampah dan tempat makanan sering menjadi rebutan di tengah lingkungan yang kurang bersih. Selain anjing, monyet juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di sejumlah wilayah. Mereka sering memanjat atap rumah, masuk ke permukiman, mencuri makanan, dan dalam beberapa situasi menyerang manusia. Sama seperti anjing, monyet juga berpotensi menjadi penyebar virus rabies. Siapapun yang mengalami gigitan dari hewan-hewan tersebut harus segera mencari pertolongan medis.
Nomor 9, persoalan hak asasi manusia. Selain berbagai masalah yang tampak jelas di permukaan, terdapat lapisan persoalan yang lebih dalam dan membentang di hampir seluruh wilayah India. Ini adalah sisi yang jarang terlihat dalam brosur wisata atau foto-foto perjalanan, tetapi sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Persoalan tersebut menentukan siapa yang memiliki akses terhadap peluang tertentu dan siapa yang menghadapi berbagai keterbatasan. Ketimpangan yang terjadi bukan hanya soal ekonomi. Masalah ini juga menyentuh aspek sosial, kelembagaan, dan bahkan penerapan hukum. India masih hidup berdampingan dengan warisan sistem kasta yang dalam praktiknya terus mempengaruhi posisi seseorang berdasarkan asal-usul keluarga, nama belakang, maupun latar belakang sosial tertentu. Walaupun konstitusi negara secara tegas melarang diskriminasi, berbagai laporan menunjukkan bahwa di sejumlah daerah pedesaan, kelompok yang selama ini dianggap berada pada lapisan terbawah masyarakat masih mengalami perlakuan tidak adil, pengucilan, penghinaan, bahkan kekerasan. Kondisi yang sama juga dirasakan oleh sebagian komunitas Muslim dan kelompok minoritas agama lainnya. Mereka kerap menghadapi diskriminasi, serangan massa, serta penyebaran ujaran kebencian yang dalam beberapa kasus bahkan mendapat dukungan dari tokoh atau kelompok politik tertentu. Aparat penegak hukum yang seharusnya memberikan perlindungan kepada masyarakat juga tidak selalu menjalankan fungsi tersebut secara ideal. Berbagai tuduhan mengenai penyiksaan, penyalahgunaan wewenang, dan penahanan tanpa proses hukum yang jelas terus bermunculan dari waktu ke waktu. Kebebasan pers pun juga menghadapi berbagai tantangan. Sejumlah media menghadapi tekanan, aktivis sosial ditangkap, dan jurnalis sering mengalami intimidasi ketika melaporkan isu-isu tertentu. Dalam beberapa situasi, keamanan seseorang dapat sangat bergantung pada lokasi tempat tinggal maupun pandangan yang dianutnya. India memang memiliki banyak peraturan dan perangkat hukum, tetapi memastikan seluruh aturan tersebut diterapkan secara adil kepada semua warga masih menjadi pekerjaan besar yang belum sepenuhnya terselesaikan. Meskipun demikian, tidak adil jika hanya melihat India dari sisi permasalahannya saja. Negara ini sangat besar, penuh keragaman, dan memiliki banyak kontradiksi yang berjalan berdampingan. India termasuk salah satu ekonomi terbesar di dunia, memiliki pasar domestik yang sangat luas, serta menjadi tempat lahirnya berbagai inovasi dan kegiatan usaha yang berkembang di banyak sektor.